Udara pagi di desa Karangan luwuh terasa sejuk menusuk kulit. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara suara ayam bersahutan dari kejauhan. Disinilah perjalanan kami dimulai, sebuah desa kecil yang menjadi pintu gerbang menuju Gunung Latimojong, atap Sulawesi. Namaku Randi, 27 tahun, seorang pendaki yang sudah menaklukkan beberapa gunung di Jawa dan Sumatera. Tapi Latimojong punya daya tarik berbeda. Gunung ini adalah titik tertinggi di Sulawesi dengan ketinggian 3.478 mdpl. Medannya terkenal berat, tapi itulah yang membuatku dan teman-temanku tertantang. "Randi, semua perlengkapan sudah oke kan?" tanya Damar, sahabatku yang juga ketua rombongan. "Siap, logistik cukup, tenda 2 buah, kompor, sleeping bag, semua aman," jawabku sambil memeriksa ulang carrier berkapasitas 60 liter di punggungku. Selain aku dan Damar, ada Sinta, satu-satunya perempuan di tim kami. Seorang fotografer yang sering ikut ekspedisi gunung. Dan Andi, pendaki lokal yang akan menjadi pemandu kami. Jadi total kami berempat. Kami memulai perjalanan sekitar pukul 8 pagi. Jalur awal masih berupa perkebunan kopi dengan aroma harum yang menyegarkan. Sinta berjalan sambil memotret pemandangan. "Cantik banget ya," ujarnya sambil mengarahkan kamera ke lembah hijau yang diselimuti kabut. "Belum seberapa, tunggu nanti kita sampai di pos 5, pemandangannya bakal lebih gila," kata Andi sambil tertawa. Hari pertama ini target kami adalah mendirikan tenda di pos 3. Jalur dari base camp ke pos 3 memakan waktu sekitar 6 jam. Jalurnya cukup terjal dengan akar-akar pohon besar yang mencuat, licin karena hujan semalam. Kami melangkah hati-hati, sesekali berpegangan pada batang pohon agar tidak tergelincir. Sepanjang perjalanan suasana terasa begitu alami. Hanya ada suara burung, serangga dan desir angin yang menembus pepohonan. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada firasat buruk. Semuanya berjalan normal. Bahkan kami sempat bercanda membicarakan rencana setelah turun nanti. Sampai di pos 2, kami berhenti sebentar untuk makan siang. Sinta mengeluarkan kamera lagi. "Foto dulu biar ada dokumentasi," katanya sambil tertawa. Kami pun berpose di depan papan bertuliskan pos 2. Tidak ada yang tahu bahwa foto itu kelak menjadi satu-satunya yang terlihat normal sebelum semuanya berubah. Menjelang sore kami akhirnya tiba di pos 3. Matahari sudah mulai condong ke barat. Cahayanya menyelinap di antara pepohonan tinggi. Kami mendirikan 2 tenda di lahan yang cukup rata. Saat api unggun kecil mulai menyala, udara semakin dingin. Suara malam di hutan Latimojong terdengar khas. Gesekan daun, dengung serangga dan sesekali suara burung hantu yang entah dari mana. "Besok kita lanjut ke pos 5 ya, dari situ ke puncak Rantai Mario," kata Andi sambil menyiapkan teh hangat. Aku mengangguk, menatap langit yang sudah bertabur bintang. Semua terasa sempurna, tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda bahwa perjalanan ini akan membawa kami pada misteri yang tak bisa dijelaskan logika. Malam itu kami tidur lebih awal. Suara jangkrik menemani kami. Aku terlelap sambil memikirkan puncak Rantai Mario yang menunggu di depan. Aku tidak tahu bahwa esok hari sesuatu akan mengubah perjalanan ini selamanya. Pagi itu, kabut tipis menggantung di sela-sela pepohonan, seakan menyembunyikan rahasia hutan. Udara dingin membuat napasku berasap. Aku terbangun lebih awal, sekitar pukul 5, ketika cahaya pertama menembus celah dedaunan. Suasana terasa berbeda, hening, terlalu hening. Biasanya suara burung sudah terdengar sejak subuh, tapi kali ini yang kudengar hanya desir angin. "Randi, bangun, udara dingin banget ya." Sinta muncul dari tenda dengan kamera tergantung di leher. Ia selalu semangat, bahkan sebelum sarapan. Aku hanya tersenyum,
mencoba menepis rasa aneh yang baru saja muncul. Kami sarapan mie instan dan teh hangat, lalu mulai bersiap melanjutkan perjalanan. Target hari ini, pos 5. Jalurnya lebih berat, dengan tanjakan panjang dan akar-akar besar yang seperti jebakan di tanah basah. Sekitar pukul 8, kami mulai melangkah lagi. Suasana hutan Latimojong tetap indah, tapi ada hal kecil yang mengganggu pikiranku. Jalur yang kami lalui sepi sekali. Andi bilang biasanya ada pendaki lain di musim ini, tapi kami tidak berpapasan dengan siapapun. Tidak ada jejak kaki baru di tanah, seakan-akan kami satu-satunya manusia di gunung ini. "Kenapa jalurnya sepi begini, Andi?" tanyaku sambil menatap tanah yang hanya dipenuhi dedaunan basah. "Entahlah," jawab Andi singkat. "Mungkin banyak yang batal naik karena cuaca." Jawaban itu masuk akal, tapi nada suaranya terdengar datar, seperti ia sendiri tidak yakin. Perjalanan menuju pos 4 memakan waktu hampir 4 jam. Kami sampai menjelang siang ketika matahari bersembunyi di balik awan gelap. Angin mulai kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Kami istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dan disinilah semuanya mulai terasa ganjil. Sekitar 1 jam sebelum pos 5, kami melewati sebuah jalur menurun yang berakhir pada tanah lapang kecil dikelilingi pohon-pohon besar. Di sudut lapang itu, aku melihat sesuatu, sebuah tenda, berdiri tegak. Warna kainnya biru, agak kusam, tapi tidak sobek, seolah-olah ada yang baru saja mendirikannya. Kalian lihat itu?" Aku menunjuk ke arah tenda. Sinta memincingkan mata, Damar mengangkat alis. "Seharusnya nggak ada tenda di jalur ini," kata Andi pelan. "Ini jalur lama, jarang dipakai." Aku menelan ludah. Jalur lama? Lalu kenapa ada tenda yang tampak normal? Kami mendekat. Semakin dekat, semakin terasa aneh. Tenda itu tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara, tidak ada bau masakan, tidak ada barang di luar. Hanya tenda biru yang berdiri kaku, seolah-olah ada yang baru saja mendirikannya. Andi, ada yang menginap di sini?" tanya Damar. Andi menggeleng, wajahnya tegang. "Aneh, biasanya kalau ada pendaki, ada jejak api, ada perlengkapan di luar. Ini bersih banget." Aku mencoba menyingkap tirai tenda itu. Dan saat itu angin berhembus kencang, membuat dedaunan berterbangan. Dari dalam tenda tercium aroma aneh, seperti bau logam bercampur tanah basah, dan entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. "Jangan dibuka dulu," seru Sinta spontan. Wajahnya pucat. Aku menatapnya. "Kenapa?" "Aku nggak tahu, cuma rasanya nggak enak," jawabnya bergetar. Kami berdiri terpaku di depan tenda itu. Tidak ada yang berani membuka lebih jauh. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa suara seperti bisikan dari arah pepohonan. Bisikan samar, tak jelas kata-katanya, tapi membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatap Damar, lalu Andi. Mereka juga mendengar. "Kayaknya kita jangan lama-lama di sini," ucap Andi pelan. "Kita terus ke pos 5 aja, jangan sentuh apa-apa." Kami sepakat, meskipun rasa penasaran membuncah. Aku menoleh sekali lagi ke arah tenda biru itu sebelum kami pergi. Anehnya, saat kutatap lebih lama, aku merasa tenda itu seperti menatap balik. Aku menggeleng cepat, berusaha menepis bayangan aneh di kepalaku. Kami melangkah meninggalkan tempat itu, tapi entah kenapa langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin kami pergi. Dan aku tidak tahu, malam nanti bayangan tenda itu akan kembali menghantui kami. Kami tiba di pos 5 menjelang senja, setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Angin gunung berhembus kencang, membuat pohon-pohon berderit seperti mengeluh.
Kami mendirikan tenda di sebuah lahan datar tak jauh dari jalur. Tempat yang menurut Andi paling aman. Aku duduk di atas terpal sambil melepas sepatu. Rasa pegal menjalar dari betis hingga ke bahu. Tapi bukan itu yang menggangguku. Sejak meninggalkan tenda biru tadi, pikiranku tak tenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang ikut bersama kami, meski aku tak tahu apa. "Kenapa kamu diam terus, Ran?" tanya Damar sambil menyalakan kompor gas kecil. Gak apa-apa, cuma capek," jawabku mencoba tersenyum. Kami makan malam seadanya, mie instan, sarden kaleng, dan teh hangat. Sinta lebih banyak diam. Ia biasanya paling cerewet kalau makan. Tapi kali ini matanya terus melirik ke arah jalur yang kami lalui tadi. Seperti menunggu sesuatu. "Besok kita summit jam 3 pagi, kata Andi setelah makan. "Tidur cepat biar gak kesiangan." Semua mengangguk. Kami masuk ke tenda. Malam semakin larut. Kabut turun perlahan, menelan hutan. Suara serangga yang biasanya ramai kini terdengar samar, seperti menjauh. Aku berbaring di dalam sleeping bag, mencoba tidur, tapi mataku tak kunjung terpejam. Pikiran tentang tenda biru itu terus mengganggu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku mendengarnya. Suara langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan di atas tanah basah. Aku menahan nafas, menajamkan telinga. Langkah itu mendekat, berhenti, lalu terdengar lagi. Aku menoleh ke Damar yang tidur di sebelahku. Ia tampak pulas. Aku ragu untuk membangunkannya. Mungkin cuma Andi yang keluar untuk buang air. Tapi kalau iya, kenapa langkahnya terdengar banyak? Seperti lebih dari satu orang. Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan tenda kami. Aku menahan nafas lebih dalam. Hening. Lalu kain tenda bergeser sedikit. Seperti ada yang menyentuh dari luar. Perlahan. Tidak keras. Hanya cukup untuk membuatku yakin bahwa ada sesuatu di sana. Aku beranikan diri berbisik. "Andi?" Tidak ada jawaban. Aku hendak meraih senter ketika terdengar suara lain. Bisikan. Samar. Tak jelas kata-katanya. Seperti datang dari arah pepohonan. Suara itu berlapis seperti banyak orang berbisik bersamaan. Tapi tanpa intonasi. Tanpa emosi. Degup jantungku berpacu. Aku ingin membangunkan Damar tapi tanganku kaku. Lalu dari celah kecil di kain tenda, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Tegak. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Aku menutup mata, berharap ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi saat kubuka lagi, bayangan itu masih ada. Dan kali ini, ada dua. Aku menarik nafas panjang, memberanikan diri membuka mulut. Tapi sebelum kata-kata keluar, bayangan itu bergerak menjauh. Suara langkah kembali terdengar. Pelan, makin jauh, lalu hilang. Aku terduduk lama, menunggu, memastikan semuanya tenang. Ketika aku hampir merasa lega, sebuah suara kecil terdengar. Sangat dekat dari balik tenda. Suaranya lirih, tapi jelas. "Kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Tubuhku kaku. Aku tidak salah dengar. Suara itu bukan suara salah satu dari kami. Dan malam itu aku sadar, sesuatu telah mengikuti kami sejak tenda biru itu.
Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku hampir tidak tidur semalam, hanya memejamkan mata sambil menahan rasa takut. Saat membuka mata, kudapati Damar masih terlelap, sementara Sinta duduk di pojok tenda, memeluk lutut dengan wajah pucat. "Kamu gak tidur?" bisikku. Sinta menggeleng pelan, matanya kosong. "Aku dengar mereka juga." Suaranya bergetar. Aku menelan ludah. "Mereka?" "Suara itu," ujarnya lirih. "Aku dengar bisikan itu semalam." Jantungku berdegup lebih cepat, jadi aku tidak berhalusinasi. Tak lama, Andi membuka pintu tenda lain. Ia tampak tegang, berbeda dari biasanya. "Kalian dengar sesuatu semalam?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku dan Sinta saling pandang. Damar yang baru bangun mengucek mata, bingung dengan ketegangan ini. "Aku dengar suara orang jalan," kataku akhirnya. "Dan ada yang bisik, sangat dekat." Andi terdiam sesaat, lalu menatap ke arah hutan dengan wajah muram. "Kita gak boleh lama di sini. Jalurnya udah gak aman." Kalimat itu membuat kami semua diam. "Maksud kamu gak aman karena?" tanya Damar hati-hati. Andi menghela napas panjang. "Gunung ini punya jalurnya sendiri. Kalau kita salah langkah, kita bisa tersesat. Bukan cuma di hutan." Sinta merinding. "Maksud kamu apa?" Andi tidak menjawab. Ia hanya menyuruh kami cepat beres-beres. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung tebal, menelan pandangan lebih dari 5 meter. Ketika kami siap berjalan, aku melirik jam tanganku. Sudah pukul 6, tapi cahaya matahari seperti tertahan di balik sesuatu. Kami melangkah meninggalkan pos 5, menuju jalur puncak. Tapi sejak awal aku merasa ada yang salah. Jalur ini terasa asing, padahal Andi yang memimpin. Akar-akar pohon seperti membentuk pola yang aneh. Daun-daun basah menempel di sepatu, menambah berat langkah kami. Lalu, sesuatu membuatku berhenti. Di tanah, ada jejak sepatu, tapi bukan jejak kami. Jejak itu sudah pudar seperti bekas lama. Aku jongkok, memeriksa. Ada yang aneh dengan bentuknya. Sol sepatu itu model lama, bukan model trekking modern. "Andi," panggilku. "Ini jejak siapa?" Ia melirik sekilas, wajahnya mengeras. "Udah, jangan dihiraukan. Ayo jalan." Tapi hatiku gelisah. Jejak itu memanjang ke arah depan, lalu menghilang di balik kabut. Kami berjalan lagi. Kabut semakin pekat. Angin berhembus membawa aroma aneh. Bau logam bercampur tanah basah, sama seperti yang kucium di tenda biru. Aku menoleh ke Damar dan Sinta. Wajah mereka tegang. Dan kemudian aku melihatnya. Di antara kabut, beberapa meter di depan, ada bayangan berdiri. Tegak, diam, seperti seseorang. Aku memicingkan mata. "Andi, ada orang." Semua menoleh. Bayangan itu tetap diam, lalu perlahan bergerak ke samping, menghilang di balik kabut. Sinta terisak kecil. "Aku gak mau di sini, Randi. Aku gak mau." Aku memegang lengannya, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati aku juga ketakutan. Karena saat bayangan itu menghilang, aku melihat sesuatu di tanah tempat ia berdiri. Sebuah potongan kain biru. Aku menunduk mengambilnya,
Kain itu basah, robek di ujungnya, seperti sobekan tenda. Dan saat aku menggenggam kain itu, tiba-tiba terdengar suara. "Kembalikan." Suaranya dalam, bergema, datang dari segala arah. Kami semua terpaku. Lalu dari balik kabut, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Tidak satu, tidak dua, banyak. Mereka berdiri diam, mengelilingi kami. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin kami tidak lagi sendirian di gunung ini. Bayangan-bayangan itu berdiri di antara kabut, diam tak bergerak, seperti patung hidup. Aku menahan napas, berusaha meyakinkan diri kalau ini hanya ilusi karena kabut tebal. Tapi saat salah satu bayangan itu sedikit menoleh, sangat pelan, nyaris tak terdengar, aku tahu ini bukan bayangan biasa. "Andi," suaraku bergetar. "Apa yang kita lihat ini?" Andi tidak menjawab. Ia menggenggam goloknya erat, bukan untuk melawan, tapi seperti jimat yang memberinya keberanian. "Jangan lihat mereka, jalan terus, jangan berhenti," katanya cepat. Kami melangkah, mempercepat langkah meski jalur licin oleh embun. Aku mendengar napas Sinta tersengal, matanya terus menoleh ke belakang. Damar berjalan di depanku, bahunya kaku. Tapi yang membuatku semakin panik adalah bayangan itu ikut bergerak. Mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Gerakannya pelan tapi serentak. Setiap kali kami berhenti, mereka berhenti. Setiap kali kami berjalan, mereka berjalan. Tidak ada suara langkah, hanya desiran kabut yang terasa makin pekat, seolah mencoba menelan kami bulat-bulat. "Andi, kita ini ke arah puncak atau turun?" tanyaku panik. "Ke arah jalur keluar, percaya sama saya," jawabnya cepat, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aku melirik kompas di tanganku. Jarumnya berputar liar, tak menunjuk utara sama sekali. Aku merasakan darahku berdesir dingin. Jalur ini berubah. Kami berjalan hampir 1 jam tanpa bicara. Pohon-pohon terlihat sama, akar-akar besar seperti membentuk pola melingkar. Aku mulai merasa kami tidak bergerak kemana-mana. Dan ketika aku menoleh, dadaku terasa dihantam keras. Bayangan-bayangan itu masih mengikuti, jumlahnya lebih banyak. Sinta mulai terisak. "Randi, kita gak bisa keluar, kita muter di tempat." Aku memegang tangannya. "Tenang Sin, kita pasti keluar." Tapi aku sendiri tidak yakin. Karena saat kulihat ke depan, jalur yang kami lewati tadi berubah menjadi rimbun semak. "Andi, ini bukan jalur tadi," seru Damar. Andi menoleh cepat, matanya liar. "Diam, jangan berhenti." Kami terus berjalan, memaksa menembus semak. Napasku mulai tersengal, punggungku basah oleh keringat meski udara dingin. Lalu sesuatu membuatku berhenti mendadak. Di depan, di tengah hutan berkabut itu, ada sesuatu berdiri. Tenda biru, tenda yang sama, utuh, tegak, seperti baru didirikan. Aku membeku, tidak mungkin, suaraku nyaris hilang. Sinta menutup mulutnya, menahan teriak. "Randi, kita tadi sudah jauh dari sini." Damar melangkah mundur. "Bagaimana bisa kita kembali ke tempat ini?" Andi menatap tenda itu dengan wajah yang sulit dibaca, antara marah, takut, dan pasrah. Ia meletakkan goloknya di tanah, menunduk. "Saya sudah bilang, gunung ini punya jalurnya sendiri. Dan kalau kita sudah kembali ke sini, artinya mereka tidak mau kita pergi." Saat Andi mengucapkan kata-kata itu, aku mendengar suara lagi. Dari segala arah, bukan bisikan samar seperti tadi, tapi lebih jelas, dalam, berat, dan berlapis-lapis. "Kembalikan, kembalikan yang milik kami." Seketika kain biru yang kusimpan di kantong terasa panas, seperti terbakar. Aku merojohnya cepat, dan ketika kulihat, kain itu basah, tapi bukan air biasa. Warnanya gelap, pekat seperti lumpur tua yang menetes. Aku menjatuhkannya karena panik. Sinta menjerit kecil, Damar mendekat padaku. "Apa itu, Ran?" Aku gemetar. "Sobekan tenda, aku ambil tadi." Andi menatapku cepat dan matanya melebar. "Kamu ambil? Astaga, itu sebabnya mereka ikut." Aku tak bisa bicara.
Suara di hutan makin keras, angin berputar, kabut menebal, dan dari balik pepohonan bayangan-bayangan itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Tubuh mereka samar, seperti kabut yang membentuk sosok manusia. Tidak ada wajah, hanya lekukan kepala tanpa mata, tanpa mulut. Aku tahu kami tidak bisa terus lari. Jalur ini sudah menutup, tidak ada pilihan lagi. Hanya satu, menghadapi tenda itu. Aku menelan ludah, menatap teman-temanku. Kalau kita nggak kembalikan, kita nggak akan keluar dari sini. Dan ketika aku berkata begitu, tenda biru itu bergerak, seperti napas yang mengembang dan mengempis. Kami semua terpaku, tidak ada yang berani bersuara. Hanya terdengar desis angin yang melilit telinga, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Kabut menebal hingga jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Bayangan-bayangan itu berdiri di antara kabut, semakin dekat, membentuk lingkaran yang tak kasat mata. Tenda itu bernapas, bisik Sinta dengan suara yang hampir hilang. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Aku menelan ludah, mataku tak bisa lepas dari tenda itu. Kainnya sedikit bergelombang, seperti ada sesuatu di dalam yang menghirup udara perlahan. Setiap kali kain itu mengembang, suara aneh terdengar, lirih seperti erangan yang jauh. Andi melangkah maju, tangannya gemetar. "Kita harus kembalikan yang kamu ambil, Randi," katanya dengan suara parau. Aku mengangguk cepat. Iya, kainnya aku merogoh saku celana, tapi kain itu sudah tidak ada. Aku terbelalak. Hilang, kainnya hilang. Semua mata menatapku. Damar memaki pelan, tanpa kata kasar. Hanya terdengar napasnya yang panik. "Randi, kamu serius?" Aku mengangguk, tubuhku gemetar hebat. "Aku taruh di kantong, tapi sekarang nggak ada." Dan saat kata-kata itu keluar, tenda itu berguncang. Tidak lagi pelan, tapi keras, seperti ada yang meronta di dalamnya. Dari dalam terdengar suara, bukan satu, tapi banyak, berlapis, bercampur, menjerit dan berbisik bersamaan. "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Kami semua mundur. Sinta menjerit, menutup telinga. Damar menarik lenganku, siap lari. Tapi jalur di belakang kami sudah tidak ada. Kabut menutup semua arah. Pohon-pohon tampak seperti dinding hitam tak berujung. Kami terperangkap di sini. "Andi, apa yang harus kita lakukan?" teriakku. Suaraku pecah. Andi menoleh, wajahnya pucat seperti kain. "Satu-satunya cara, kita harus buka tenda itu." Aku menatapnya tak percaya. "Apa kamu gila? Di dalamnya ada apa?" Andi menatap lurus ke arah tenda yang terus berguncang. "Kalau kita nggak buka, kita nggak akan pernah keluar. Mereka nggak akan berhenti." Sinta menangis keras. "Jangan, aku nggak mau lihat apa yang ada di dalam." Tapi tidak ada pilihan lain. Bayangan-bayangan itu semakin rapat, bergerak seperti kabut hidup mendekat ke arah kami. Suara-suara aneh semakin keras, menusuk telinga. Seakan-akan seluruh hutan berteriak serempak. Aku menghela napas panjang mencoba menguatkan diri. Kalau ini satu-satunya cara, kita lakukan. Andi mengangguk. Ia melangkah perlahan, lututnya gemetar, mendekati tenda yang kini berguncang liar. Aku dan Damar mengikutinya. Sementara Sinta terduduk di tanah, menangis sambil menutup mata. Kami berdiri tepat di depan tenda itu. Aku bisa merasakan hawa dingin memancar darinya. Dingin yang menusuk tulang. Suara dari dalam kini berubah menjadi tangisan lirih yang bercampur bisikan. Seperti ratusan orang meratap. Andi mengulurkan tangannya ke resleting tenda. Jemarinya gemetar hebat. Ia menoleh ke kami. "Siap?" Aku mengangguk meski jantungku seperti hendak pecah. Dengan satu tarikan, Andi membuka resleting itu. Dan saat terbuka, aroma busuk yang luar biasa menyergap keluar, membuat dadaku sesak. Kabut di sekeliling tiba-tiba berputar kencang. Aku menatap ke dalam, dan dadaku serasa berhenti berdetak.
Di dalam tenda itu ada 4 sleeping bag utuh tersusun rapi. Tapi di atas masing-masing sleeping bag itu ada tengkorak manusia yang masih terbungkus pakaian pendaki. Semua pakaian itu usang, robek dan penuh lumut, seperti sudah terkubur puluhan tahun. Aku mundur terhuyung-huyung, napasku tercekak. Sinta menjerit histeris di belakang kami. Damar terdiam, wajahnya pucat pasi. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Salah satu tengkorak itu memakai jam tangan yang sama persis dengan jamku. Sebelum aku berpikir, suara barat itu kembali bergema, kini sangat dekat. "Kalian pengganti kami." Kabut tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam tenda, memelintir kainnya, mengisap ke dalam seperti pusaran yang menelan segalanya. Aku tahu ini bukan sekedar jalur pendakian. Ini adalah pintu ke sesuatu yang tidak pernah boleh disentuh manusia. Kabut berputar seperti pusaran raksasa, menelan tenda beserta isi di dalamnya. Suara-suara aneh itu semakin keras, seolah keluar dari setiap batang pohon, setiap tetes embun. "Pengganti, pengganti kami!" Suaranya berlapis-lapis, menggedor gendang telinga sampai aku ingin menjerit. Aku mundur, hampir terjatuh. Damar menarik lenganku, wajahnya pucat seperti kertas. Sinta masih berteriak histeris di belakang, sementara Andi berdiri terpaku menatap pusaran kabut yang semakin membesar. Tenda itu kini bukan lagi sekedar tenda. Kainnya meregang, robek, lalu berubah seperti mulut besar yang menganga, siap menelan siapa saja. "Andi, apa yang mereka mau?" teriakku, suaraku parau. Andi menoleh, matanya merah seolah ia sudah kehilangan harapan. Mereka pendaki yang hilang puluhan tahun lalu. Gunung ini gak pernah membiarkan mereka pulang dan sekarang mereka butuh pengganti." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku menoleh ke tengkorak-tengkorak yang tadi ada di dalam tenda, sekarang sudah hilang, terserap ke pusaran kabut. Hanya kain miru yang tersisa, beterbangan di udara, berputar seperti sayap burung raksasa. Sinta merangkak ke arahku, menangis sesenggukan. "Randi, aku gak mau mati di sini. Tolong bawa aku pulang." Hatiku mencelos. Aku ingin menjanjikan hal itu, tapi bagaimana kalau jalan keluar memang tidak ada? Lalu tiba-tiba kabut itu berhenti berputar. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hening yang menusuk membuat dadaku sesak. Dan dalam keheningan itu sebuah suara muncul. Lirih tapi sangat jelas, tepat di telingaku. "Tinggalkan satu, yang lain boleh pulang." Aku terpaku, napasku terhenti. Kata-kata itu tidak salah. Mereka menawarkan kami pilihan. Satu tinggal di sini menjadi pengganti agar yang lain bisa keluar. Aku menatap Andi. Wajahnya sendu seperti sudah tahu ini akan terjadi. Ia memandangku dalam-dalam. "Itu satu-satunya cara." Sinta menggenggam lenganku erat-erat. Jangan tinggalkan siapapun, kita harus pulang sama-sama." Damar meremas bahuku, suaranya bergetar. "Randi, kita gak bisa lawan mereka. Kalau kita gak nurut, kita semua habis." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menoleh ke 3 orang di hadapanku. Teman-temanku, mereka semua punya ketakutan yang sama. Dan aku tahu tidak ada waktu lagi. Kabut mulai bergerak lagi, kali ini lebih cepat, melingkar di sekitar kami seperti dinding yang menutup rapat. Aku menggertakkan gigi, menahan rasa ingin muntah karena takut. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Kalau ada yang harus tertinggal, itu harus aku. Aku tidak bisa biarkan Sinta, Damar, atau bahkan Andi yang membawa kami sejauh ini menjadi korban. Aku menarik napas panjang, mencoba berbicara setenang mungkin meski tubuhku gemetar hebat. "Damar, bawa Sinta keluar. Andi, tunjukkan jalannya. Aku akan tetap di sini." Sinta menjerit keras. "Tidak, Randi, jangan." Damar menahan bahuku. "Kamu gila,
Gak ada jaminan kalau kita nurut mereka bakal lepasin kita. Aku menatap mereka, memaksa tersenyum meski air mataku mengalir. Kalau kita semua tetap di sini, gak ada yang selamat. Aku udah ambil kain itu. Aku penyebab ini semua. Jadi biar aku yang bayar. Sebelum mereka sempat menarikku, aku melepaskan genggaman Damar dan mendorong tubuhnya menjauh. Dengan sekuat tenaga, aku berlari ke arah pusaran kabut, ke tenda yang kini seperti mulut hitam raksasa. Suara-suara itu berteriak, tapi kali ini terdengar senang. Pengganti, pengganti. Dari sudut mataku, kulihat Sinta jatuh berlutut menjerit memanggil namaku. Damar menahannya, sementara Andi menarik mereka ke jalur yang mulai terbuka samar di balik kabut. Aku tidak menoleh lagi. Aku hanya menatap ke depan, ke pusaran yang siap menelanku. Kalau ini yang harus kulakukan, biarlah. Gumamku hampir tanpa suara. Lalu semuanya putih. Putih menyilaukan. Dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Lalu perlahan kesunyian itu berubah menjadi suara lembut seperti bisikan angin. Sekarang kamu bagian dari kami. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku terasa ringan, seolah tidak lagi punya bentuk. Aku mencoba membuka mata, kalau ini bisa disebut membuka mata. Dan yang kulihat hanyalah kabut. Kabut tanpa ujung, tanpa arah. Di kejauhan, samar-samar, kulihat bayangan-bayangan itu. Mereka berdiri diam seperti tadi. Hanya saja kini aku merasa salah satunya adalah aku. Aku ingin melawan. Aku ingin kembali. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Sebuah rasa yang aneh, tenang, sekaligus hampa. Seolah waktu tidak berjalan di sini, seolah dunia luar tidak pernah ada. Sementara itu di dunia nyata, kabut yang menelan kami tadi perlahan menipis. Jalur pendakian kembali tampak samar di antara pepohonan. Andi menarik Sinta yang masih menangis histeris, sementara Damar berjalan paling belakang, terus menoleh ke belakang seakan berharap aku masih menyusul. Randi, Randi! Suara Sinta serak, nyaris tak terdengar. Jangan lihat ke belakang, bentak Andi dengan suara bergetar. Kalau kita lihat, kita gak akan bisa keluar. Mereka berjalan tertatih di jalur yang entah dari mana muncul. Kabut mulai terbelah, memperlihatkan jalan yang lebih jelas. Andi tahu, ini kesempatan terakhir. Entah siapa yang memberinya. Saat mereka hampir mencapai jalur yang lebih terbuka, angin bertiup kencang dari belakang. Bersamaan dengan itu, terdengar suara samar, tapi jelas. Pergilah. Sinta terhenti, menoleh cepat meski Andi berusaha menahannya. Ia yakin itu suara Randi. Randi, Randi! Teriaknya, tangisnya pecah. Tapi yang ia lihat hanya kabut tipis yang memudar. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga tiba di base camp dalam keadaan kacau. Wajah pucat, mata sembab, tubuh gemetar. Penduduk lokal yang melihat mereka langsung berlari menghampiri. Mana satu lagi? Bukannya tadi 4 orang? Tanya salah satu warga. Andi menunduk, suaranya parau. Dia gak bisa kembali. Sejak hari itu, namaku hanya tinggal cerita. Pencarian dilakukan, tapi tentu saja tidak ada yang menemukan apa-apa. Jalur yang kami lalui seakan menutup diri. Tidak ada bekas tenda, tidak ada kain biru, tidak ada tanda kehidupan. Hanya hutan, hanya kabut. Dan sinilah aku sekarang. Entah di mana, entah sejak kapan. Kadang aku mendengar suara-suara baru. Suara pendaki yang datang setelah kami. Mereka menjerit, berlari,
dan akhirnya sunyi. Sama seperti aku dulu. Aku tidak tahu apakah ini selamanya. Tapi ada satu hal yang pasti. Setiap kali ada yang tersesat, aku ikut berdiri di antara kabut. Diam, menunggu. Karena gunung ini tidak pernah melepaskan siapapun dengan cuma-cuma. Dan setiap kali mereka bertanya dalam hati, siapa yang pertama hilang di sini? Jawabannya hanya satu. Aku, Randi.